Suami dan anak tewas diracun adik di Duku Wangil, Desa Sambonganyar, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora. Begini kesedihan Mas Pupah. Usai meminum air bercampur racun pada Jumat, tanggal 21 Februari tahun 2025, Muslikin, 45, dan anak bungsunya, SKP, 9, tewas. Dengan menggunakan apotas dan racun tikus, Muslikin dan anak bungsunya itu dibunuh oleh adik iparnya sendiri, MK. Kesedihan yang sangat mendalam pun masih sangat dirasakan oleh istri korban, Mas Pupah. Mas Pupah kehilangan dua orang yang sangat ia cintai, yakni suami dan anak bungsunya. Mas Pupah menceritakan kronologi detik-detik kejadian tragis yang menimpa keluarganya itu. Saat kejadian, Mas Pupah sedang bantu-bantu di rumah tetangganya yang sedang punya hajatan. Kemudian, anak bungsu Mas Pupah, korban S, menyusul Mas Pupah di rumah tetangga itu untuk memberi kabar keadaan di rumah. Awal mulanya itu saya mendarat, membantu tetangga yang punya hajatan di rumah tetangga. Anak saya yang kecil itu, korban S, datang sambil bilang mak motore Pak ruboh, bu motornya bapak jatuh. Terus saya tanya ke anak saya, lah Pak yang ngendinduk. Terus bapak di mana nak? Terus anak saya menjawab, gak roh mak, ayo amak balik. Aku wedi, tidak tahu bu, ayo bu pulang. Saya takut, jelasnya, Senin, tanggal 3 Maret tahun 2025. Mendengar cerita dari anak bungsunya itu, Mas Pupah langsung bergegas pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Mas Pupah melihat suaminya Muslikin sudah tergeletak. Mas Pupah dan anak bungsunya seketika panik dan mencari bantuan ke tetangga. Kemudian tetangga berdatangan ke rumah Muslikin. Anak saya teriak-teriak, terus panik, terus saya lari minta pertolongan tetangga. Suami saya sudah berbusa mulutnya, sementara anak saya terus masih lari cari bantuan. Terus suami saya dibopong dibawa masuk oleh tetangga yang datang, jelasnya. Namun nahas, nyawa Muslikin tidak tertolong. Mas Pupah mengatakan suaminya dinyatakan sudah meninggal dunia saat di rumah. Sementara anak bungsunya S, juga tewas setelah meminum air yang sama yang diduga telah bercampur racun itu. Suami saya meninggalnya di rumah. Kalau anak saya nggak tahu, kayak sudah pingsan sendiri, yang memberi minum juga nggak tahu, kan namanya orang panik biasanya langsung dikasih minum, jelasnya. Diketahui, S sempat dilarikan ke puskesmas, hanya saja nyawanya tidak tertolong. Mas Pupah mengaku sempat nyaris meminum air yang sama, hanya saja Mas Pupah langsung memuntahkan air tersebut. Saya sempat meminum air itu, terus saya muntahkan, saya kan diminumin, tapi air itu rasanya pahit. Saya yang gak sadar yang memberi air ya orang-orang yang ada di sini, jelasnya. Mas Pupah menjelaskan air tersebut tidak berbau, hanya saja saat dirasakan di lidah terasa pahit. Airnya itu gak ada bau, tapi rasanya pahit. Saya sempat dilarikan ke puskesmas, karena sempat hampir meminum itu kan, jelasnya. Menurut Mas Pupah, air itu memang biasanya ditaruh di atas meja untuk diminum sehari-hari. Mas Pupah tidak mengetahui, jika air tersebut sudah dicampur dengan racun. Air itu biasanya ditaruh di meja untuk minum sehari-hari, ujarnya. Adapun untuk motif yang dilakukan tersangka MK nekat menghabisi korban lantaran sakit hati dan dendam karena masalah warisan, hingga persoalan jual beli jati. Sebelumnya, makam Muslikin, 45, dan putrinya S, 9, dibongkar oleh pihak kepolisian, Jumat, tanggal 28 Februari tahun 2025, siang. Pembongkaran makam itu untuk dilakukan autopsi, guna mengungkap sekaligus memastikan penyebab kematian kedua korban itu. Saat ini, Satreskrim Polres Blora juga masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh tim kedokteran forensik Bidokes Polda Jateng yang membantu proses autopsi terhadap jasad korban. Pihak kepolisian juga terus melakukan pendalaman atas kasus pembunuhan berencana ini, untuk menemukan fakta-fakta yang sebenarnya.